Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Xiaomi Redmi 4A. Ini handphone kendala itu kata pelanggan handphone tiba-tiba mati total alias tidak bisa menyala sama sekali. Saya koneksikan menggunakan charger, tidak ada respon sama sekali teman-teman. Oke, daripada penasaran kita coba untuk cek handphone ini. Kita lepas dulu di bagian SIM tray untuk membuka di bagian backdoornya. Oke, kita buka backdoornya. Untuk di bagian backdoor sudah sedikit ada kerusakan ya teman-teman, namun masih bisa dipakai dan inilah handphonenya. Setelah kita buka untuk di bagian backdoornya, coba kita lepas untuk di bagian skrup untuk membuka di bagian penutup mesin. Oke, selanjutnya kita lepas soket fleksibel baterainya. Untuk saya koreksi, ini baterainya masih bagus alias habis pernah diganti juga. Oke, sekarang kita coba untuk siapkan yaitu multitester. Untuk kita tes dulu koneksi di bagian pengisian baterai atau pengisian USB. Untuk pengisian cas ini saya koreksi di bagian arus voltnya tidak ada hambatan atau tidak ada tegangan sama sekali di bagian infonya teman-teman. Lanjut kita coba untuk tes apakah mesin ini konslet atau tidak. Ternyata setelah saya tes ini terdapat short yang full alias konslet parah teman-teman. Oke, setelah kita mendapati kerusakan handphone ini, ternyata mesin ini short, kita coba untuk melepas mesinnya dulu. Oke, kita lepas dulu di bagian kamera belakang dan juga kamera depannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk koreksi lagi. Ini kondisi mesin saja ya teman-teman. Jadi untuk di bagian fleksibel LCD sudah saya lepas dan fleksibel mainboard sudah saya lepas. Ternyata kondisi mesin masih tetap short teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk kerik dulu di bagian pinout VBAT-nya. Kita kasih T0, yaitu tujuannya kita akan mencari bagian yang short atau di bagian area yang konslet. Kita siapkan juga untuk alat yaitu MBR dan juga ini adalah Gondorukem. Kalau di daerah saya sebutannya itu entah di daerah kalian atau itu namanya cairan apa, yaitu untuk berfungsi bikin di bagian area komponen itu bikin putih ya teman-teman. Setelah kita kasih Gondorukem, kondisi komponen itu warna putih. Selanjutnya kita gunakan alat MBR untuk mengetahui yang short di bagian area mana. Oke, saya naikkan untuk alat MBR sedikit demi sedikit, terlihat jelas ada short yang sangat besar sekali alias shortnya itu sangat tinggi, ampernya sangat naik tinggi ya teman-teman. Ada bagian yang kotak ini itu adalah driver IC charger, itu terdapat short, terlihat jelas. Kalau warna putih itu sudah hilang, perhatikan. Oke, terlihat jelas ya teman-teman. Jadi saat alat MBR ini saya naikkan ampernya, itu otomatis komponen yang short akan terlihat meleleh seperti ini. Untuk sedangkan di bagian area komponen yang lainnya itu masih tetap saja putih ya teman-teman, tidak berubah warna. Namun untuk di bagian IC chargernya terdapat short yang terlihat jelas saat kita menaikkan MBR atau menaikkan ampere di bagian MBR-nya, langsung terlihat meleleh di bagian area IC charge-nya. Kita coba untuk bersihkan dulu, yaitu untuk melihat di bagian kode IC charger-nya. Oke, ini adalah kode IC charger-nya teman-teman, dan harus dihafalkan juga di bagian titiknya agar nanti saat proses pemasangan tidak kebalik ya teman-teman. Jika sudah diketahui untuk kode IC charge-nya,
Selanjutnya kita coba untuk mengangkat atau kita cabut IC chargernya teman-teman. Oke, saat kita memblower jangan lupa kita kasih pelindung pengaman untuk di bagian soket konektor fleksibel buat konektor LCD maupun di bagian soket baterainya. Setelah kita angkat IC-nya, untuk blowernya itu saya menggunakan panas di angka 3 ya teman-teman. Kita langsung saja untuk membersihkan di bagian yaitu kaki pada mesin atau kaki pada letak komponen atau IC chargernya. Kita rapikan untuk yaitu meratakan di bagian kaki-kakinya. Oke, setelah kita ratakan, kita bersihkan apakah sudah bersih dan juga sudah rata atau tidak. Untuk di bagian kakinya harus dipastikan rata ya teman-teman. Setelah itu kita lepas untuk pelindung anti panas tadi, kita bersihkan soketnya. Selanjutnya kita coba untuk tes ulang apakah setelah IC charger kita angkat atau kita cabut, mesin ini masih short atau tidak. Oke, alhamdulillah setelah kita tes sudah tidak terdapat short lagi teman-teman. Pastikan untuk di bagian kaki-kaki IC-nya, maksud saya kaki-kaki pada tempat IC yang ada di mesin itu sama rata ya teman-teman. Dan kita siapkan untuk pengganti IC-nya. Ini adalah IC chargernya teman-teman, harus sesuai kode ya teman-teman. Sesuai kode yang ada di bagian IC-nya yang akan kita ganti. Oke, kita coba untuk koreksi di bagian IC-nya akan kita pasang. Jadi saran saya sebelum kita memasang IC-nya, kita coba pastikan kodenya dulu. Jika kode sama dan kita perhatikan di bagian kakinya juga, untuk kakinya juga harus sama rata ya teman-teman. Jadi untuk di bagian IC yang baru, jika terdapat IC kakinya yang tidak sama rata, kita harus cetak ulang. Jika sudah sama rata, kita coba untuk memasangnya dan jangan lupa untuk di bagian titik pemasangannya teman-teman. Oke, kita coba angkat dulu. Kita posisikan untuk di bagian IC ke bagian mesinnya atau titik pada IC-nya. Oke, setelah kita blower sebentar dan kita kasih flux, kita pastikan pemasangannya benar-benar terpasang dengan presisi dan terpasang dengan koneksi yang saling terhubung. Untuk di bagian kakinya jangan sampai ada yang miring ataupun pemasangannya kurang panas ataupun juga kurang presisi teman-teman. Oke, jika sudah terpasang, kita coba untuk tes ulang untuk di bagian mesinnya short atau tidak setelah kita ganti teman-teman. Oke, alhamdulillah mesin sudah tidak short setelah kita ganti IC chargernya. Selanjutnya kita pastikan untuk tes yaitu di bagian fungsinya, apakah handphone setelah kita ganti IC chargernya handphone bisa menyala atau tidak. Kita tes dulu teman-teman. Oke, setelah saya bersihkan untuk di bagian soket konektor LCD dan juga soket konektor baterai untuk dari sisa-sisa fluknya agar nanti saat proses pemasangan fleksibel LCD dan juga baterai bisa terkoneksi dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita coba untuk tes menggunakan baterai ya teman-teman. Oke, kita pasang baterainya dan kita juga pasang fleksibel touchscreen. Dan sebelum saya coba untuk menyalakan, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu. Oke, alhamdulillah sudah keluar logo MI ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah sudah keluar notifikasi pengisian baterai. Untuk baterainya masih di angka 46%. Coba kita tunggu sebentar hingga benar-benar mengisi atau tidak di bagian pengisian baterainya. Oke, setelah beberapa menit kemudian kita coba tes dan kita cek untuk persentase baterainya sudah di angka 62%. Jadi sudah nambah dengan normal teman-teman.
Sekarang kita coba untuk menyalakan infonya, apakah handphone bisa menyala sampai menu atau tidak. Oke, untuk infonya sudah loading, kita tunggu sebentar hingga sampai menu. Oke, alhamdulillah handphone sudah nyala sampai menu teman-teman. Oke, handphone sudah sampai menu, kita coba untuk cerahkan dulu untuk kontrasnya. Dan kita tes menggunakan charger. Sekarang kita tes untuk pengisian baterai saat kita handphonenya menyala ya teman-teman. Jadi saat kita menyalakan handphonenya sambil kita coba untuk mengetes yaitu pengisian baterainya. Saat posisi handphone menyala juga naik dengan normal untuk persentase baterainya sudah nambah di angka 73%. Jadi sukses untuk infonya sudah hidup dengan normal dan kembali normal juga untuk pengisian baterainya. Jadi sukses untuk penggantian yaitu IC charger yang konslet atau short. Biasanya disebabkan oleh bagian kabel USB yang tidak cocok ataupun adaptor charger yang digunakan itu berlebihan, ataupun juga di bagian stop kontak yang besar kemungkinan itu ada naik turun listriknya, jadi menyebabkan tegangan arus volt pada charger yang masuk ke bagian mesin dan juga baterai itu bermasalah teman-teman. Oke, setelah kita kerjakan dan handphone sudah menyala, kita coba untuk merakitnya kembali. Oke, jika sudah terpasang semua, tinggal kita pasang backdoornya dan kita akan coba untuk tes ulang, untuk mengetes ulang apakah handphone setelah kita rakit kembali bisa benar-benar berfungsi dengan normal atau tidak sebelum kita memberikan ke pelanggannya. Oke, handphone sudah menyala ya teman-teman. Handphone sudah menyala, kita coba untuk kunci dulu layarnya dan kita koneksikan menggunakan charger. Dan masih bisa berfungsi dengan normal untuk chargernya bisa terhubung. Oke, jadi sudah sukses untuk penggantian IC chargernya. Dan saran saya seperti itu tadi, untuk pemasangan atau penggantian IC usahakan presisi dan juga jangan lupa untuk letak titik IC pemasangannya agar tidak kebalik teman-teman. Dan semoga bermanfaat untuk perbaikan mengatasi Xiaomi Redmi 4A yang mati total. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.